Alright, kembali lagi bersama kita di sesi Q&A. Seperti biasa, di weekend kita nggak ada sesi Q&A. Tapi yang menariknya sekarang aku mau rangkum dari berbagai sosmed di pertanyaan nih. Ada dari YouTube, ada dari Discord, ada dari Instagram yang pastinya. So, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Let's go! Oke, pertanyaan pertama. Bahas strategi resesi ala RR. Nah, ini pertanyaan dari Discord nih. Banyak nih teman-teman yang pengen tahu strategi dari RR. Habis itu dampak rupiah anjlok kepada pasar kripto Indonesia bagaimana Min? Dari main meme sak account. Oke, ini dari Instagram. So, ini menarik sih menurutku karena kita lama kayaknya nggak bahas seputar resesi di Indonesia terutama nih. Gimana sih perkembangan ekonomi di Indonesia karena kita outlooknya biasanya keluar di luar negeri. So, jadi ini menurutku menarik topiknya. Aku mau cerita sih sedikit karena kemarin-kemarin aku sempat buat tweet di Twitter dan aku kayak mau mengedukasi teman-teman tentang gimana sih kacamata di Indonesia dari segi ekonomi. Kalau di luar kan banyak isu-isu, wah ini resesi global, gimana sih posisi Indonesia sekarang. Oke, jadi kalau dilihat posisi Indonesia sekarang, oke, dari rupiah kan sekarang naik ya, karena dolar indeks itu menguat, jadi rupiah naik di angka 15.200 pada saat record sekarang. Jadi kalau dibilang suku bunga, nah ini akhirnya Bank Indonesia menaikkan suku bunga nih, suku bunga acuan kita di 50 basis point gitu kan. Nah pertanyaan kan gimana nih kondisi kedepannya gitu kan, kita kayak ada di ambang-ambang apa tuh ya, maksudnya raguan gitu, apakah bisa tahan apa enggak. Kalau dilihat dari GDP kita masih meningkat. Oke guys, jadi masih meningkat. Dan juga kalau kita lihat dari data pengangguran semenjak COVID itu kita masih membaik gitu. Kalau kita lihat dia dari 2020, 2021 ini masih makin menurun gitu dari data pengangguran. Artinya makin membagus lah open lowongan pekerjaan dan ekonomi masih mulai berputar gitu. Jadi kalau kita pakai gambaran di Bali nih, kebetulan di Bali, aku kasih gambaran teman-teman, emang di Bali itu waktu COVID itu jedar, langsung meledak, ekonomi kayak benar-benar macet. Habis itu kalau dilihat dari kabupaten di Badung terutama, itu di bulan Oktober ini dari penilaian dari pemerintahan ya, itu benar-benar dari PNS benar-benar gajinya full. Istilahnya kayak kita itu udah mulai membaik guys gitu. Jadi kayak gitu istilahnya. Dan juga perekonomian kayak di pariwisata udah mulai lancar. Tapi kalau kita lihat dari yang akhir-akhir ini sering dibahas para influencer lain kan, kayak kita ada di ambang resesi nih gitu kan, kita dibuat ragu. Emang itu bagus, maksudnya bagus dalam artian oke, kita perlu sadar sekarang kayak kita siapkan uang cash dan lain-lain. Kayak dari segi market kita untuk menyiapkan alokasi dana kebutuhan serok kan gitu, juga bisa dilihat dari opportunity-nya gitu. Dan juga kalau dimulai dari pengusaha, kayak kita tahu kan di apa tuh perusahaan-perusahaan besar juga kayak kemarin-kemarin ada pemotongan karyawan kan gitu-gitu. Karena oke, ini emang lampu kuningnya udah menyala kayaknya, sinyal-sinyal lampu kuning gitu udah menyala, kayak perusahaan efisiensi cost kan gitu, juga pemotongan karyawan. Nah disinilah teman-teman patut untuk mengetahui keadaan ekonomi di Indonesia. Jadi gimana nih menurut David nih? Ya, menurut saya juga kalau dipandang dari perspektif negara lain, dari beberapa hal lain, nanti kita bakal bahas lebih lanjut nanti. Tapi itu kelihatannya secara garis besar ya, kayak dari UK gitu kan, United Kingdom sendiri British Pound-nya bener-bener hancur. Mungkin kalian yang full time crypto nggak begitu paham atau tahu, tapi yang sempat trading forex atau mungkin punya latar belakang di dunia di luar dari crypto mungkin ngikutin beritanya dan ngikutin masalahnya. Itu nanti kita bisa bahas lebih lanjut, tapi intinya kayak UK gitu kan, kayak euro juga di Eropa juga ada masalahnya. Dan beberapa bank sentral lain kayak misalkan Jepang dengan yen Jepangnya juga bermasalah. Jadi di pasar forex global pun ada banyak masalah. Yang mana sama, ini membawa peluang karena volumenya jadi gede. Jadi yang pada trading forex kalau posisinya tepat bisa menguntungkan. Cuman kalau misalkan kita ngelihat ke Indonesia lagi kembali, itu sebenarnya ada banyak potensi pemulihan. Kemarin saya baru aja nonton di CNBC sama beberapa sumber lain yang mengundang, ada videonya tentang Sri Mulyani gitu kan, Menteri Keuangan kita. Dia sempat ngobrolin beberapa hal yang menunjukkan bahwa Indonesia itu kuat, Indonesia itu tahan, dan istilah yang dia pakai itu resilient gitu kan, dibandingkan sama negara lain. Dan buktinya kita tuh mengadakan event yang sebenarnya sudah dilakukan selama bertahun-tahun sebelumnya gitu kan ya. Dan ini topiknya kali ini, eventnya itu topiknya khusus tentang pemulihan pasca pandemi, gimana kita bisa memperkuat perdagangan global. Jadi topiknya itu strengthening trade, global trade maksudnya. Dan ini namanya adalah Trade Expo Indonesia. Kalau misalkan kalian belum tahu, ini sebenarnya
diselenggarakan oleh banyak gitu kan, dari pemerintah, dari menteri-menteri, bahkan Presiden Jokowi pun akan ikut hadir. Dan dari semua banyak panel discussion, topik-topik, dan semua presentasi itu sebenarnya ada beberapa hal yang ikut kami co-host juga. Republik Rupiah bersama dengan beberapa partner kami di Favors juga itu ikut menyelenggarakan dan membantu biar acara ini sukses. Jadi kalau misalkan kalian ikut ke Trade Expo Indonesia, itu sebenarnya kalian akan ketemu dengan tim-tim kami yang akan datang ke Jakarta. Kalian akan ketemu dengan proyek-proyek Indonesia yang di sana akan memberikan beberapa presentasi, akan memiliki booth, akan ada banyak hal yang dibagikan juga, dan ada beberapa tim kami juga yang akan ikut serta. Salah satunya akan jadi MC juga gitu kan, dari Michael sendiri. Terus kita pun akan ikutan dari acara 3 hari. 3 hari ini ada segmen khusus untuk blockchain, untuk aset kripto. Dan bayangkan tuh, pemerintah dengan presiden sendiri Jokowi itu akan melihat banyak hal yang menjadi potensi. Gimana sih Indonesia tuh bisa pulih, bisa bangkit lebih kuat, dan bisa memainkan peran yang besar di perdagangan global. Nah, itu semua topik yang akan meliputi Trade Expo Indonesia ini. Kalau misalkan kalian mau datang, ini cuma ada di Jakarta. Misalkan kalian ada yang kebetulan audiens kami memang tinggal di sana, atau mungkin tinggal di Jawa dan lumayan dekat antara di Tangerang, Badung, atau segala macam daerahnya, kalian bisa ikutan datang aja tanpa khawatir perlu beli tiket. Karena Trade Expo Indonesia ini gratis, cuman kalian perlu RSVP aja. Kalau kalian masuk ke websitenya favors.com/TEI, yang mana singkatan Trade Expo Indonesia, itu gratis, tinggal pencet RSVP, tiket gratis. Jadi kalian nggak perlu bayar, tinggal RSVP, masukin nama, data, email kalian segala macam, nanti kalian bisa ikutan. Jadi akan bisa masuk dan kalian bisa melihat semua orang-orang yang terlibat, ada kita juga. Nanti kalian bisa tahu akhirnya, wah ternyata Indonesia itu kuat dan Indonesia itu punya potensi bagus untuk melawan ambang resesi ini, dan gimana kita pulih nih pasca Covid, pasca pandemi. Jadi semua informasi ada di link di deskripsi video ini seperti biasa. Dan kalau misalkan kalian ikutan, kalian akan membantu kita sukses untuk acara ini dan kedepannya juga, biar kita bisa lebih sering mengadakan konferensi-konferensi serupa. Bener banget. Kalau dari tanggalnya sih ini ada di Oktober ya. Di Oktober startnya itu di 19. Nah, jadi itu acaranya ada 5 hari. Tapi 3 hari ini khusus blockchain gitu, industri blockchain. Nah, jadi menurutku ya di sini itu sebuah opportunity. Apakah kebangkitan ekonomi kita itu bisa didongkrak dengan industri blockchain ini? Ini yang menarik banget nih menurutku, teman-teman. Jadi teman-teman langsung aja daftar di sana. Ingat, dimulai dari tanggal 19 Oktober, langsung aja see you di Trade Expo. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu nih apa sih resesi itu. Aku kasih tahu deh kayak basic-basicnya, dan juga kasih tips juga deh gimana sih strategi menurutku yang aku bakal jalanin mungkin, dan juga di David mungkin juga ya. Jadi resesi itu sebuah ekonomi yang melambat gitu istilahnya, karena inflasi yang berturut-turut gitu kan. Jadi tapi ini bukan berarti kita ikut melambat, guys. Jadi istilahnya ekonomi melambat ya kita harus cekatan gitu. Istilahnya cekatan mengambil kesempatan dalam resesi ini. Contohnya kayak kita bisa mulai cicil aset-aset yang harganya diskon. Habis itu emang kita harus juga siapkan cash ataupun uang dana darurat kita untuk istilahnya kayak jaga-jaga misalnya harga bahan pokok yang agak lebih meningkat, karena kita kan tahu kemarin kenaikan BBM gitu kan. Nah itu kita nggak bahas ke sana biar nggak terlalu jauh. Jadi aku mau kasih tipsnya itu sederhana sih, kayak kita DCA, habis itu kita benar-benar melihat opportunity apa yang bisa menghasilkan di next pas udah ekonomi pulih gitu. Jadi istilahnya kayak sebenarnya banyak sektor yang bisa kita lihat di luar kripto, di blockchain. Jadi kalau kita di deep dive di kripto pasti kan kita DCA yang blue chip dulu. Nah, kalau kita lihat di industri-industri lain, contohnya kayak di luar sana lagi krisis energi gitu. Sedangkan kita itu negara penghasil energi, kayak contohnya batu bara. Itu aku sempat sharing dulu sama member RR juga yang kebetulan di sektor batu bara. Itu demand-nya besar banget, dan kita supply-nya hanya segini aja gitu istilahnya. Jadi, nah di sana kita bisa melihat opportunity-nya. Kalau kita lihat dari harga, kelonjakan harga pasti ada gitu. Nah, ini yang disebut kayak kita harus cekatan juga nih, melihat opportunity di saat pelambatan ekonomi gitu. Jadi mungkin kita alokasikan dana kita lebih ke aset, lebih agak sedikit besar ya, maksudnya untuk alokasi jaga-jaga, untuk serok gitu. Kalau dari David gimana nih? Kalau buat saya sendiri sih sibuk cari-cari peluang untuk nambah penghasilan ya, karena beberapa orang juga menyarankan itu. Kalau untuk menghadapi resesi, untuk menghadapi bahan-bahan pokok yang tinggi, atau bahkan suku bunga tinggi, jadi malas untuk pinjem karena bayarnya lebih mahal utangnya. Jadi mau nggak mau kita
di masa seperti ini kalau ngelihat dari tahun-tahun sebelumnya selalu dibilang cash is king gitu kan. Sama kayak Beli Yudi sebutin tadi, cash itu adalah hal yang penting karena kita nggak mau ada kasus, ada krisis, ada masalah, terus uang kita itu nggak liquid. Itu akhirnya kita nggak bisa pakai. Percuma net worth kita besar dalam sebuah bentuk aset yang tidak liquid gitu kan. Artinya kalau cash kita bisa pakai keadaan darurat, keadaan urgent, segala macam yang penting. Apalagi kan kita di sini percaya kayak yang paling penting tuh kayak kesehatan kita, keluarga kita, segala macam. Kalau kita peduli gitu kan, dan kita pengen mereka makmur juga, nggak kena masalah, artinya kita juga harus siap dengan cash itu. Tapi kalau misalkan punya dana dingin, punya ekstra nih, mau lanjut gitu kan untuk invest segala macam, ngikutin yang kayak kata Beli Yudi tadi, DCA aja. Kita jangan sampai mencoba menerka-nerka bottom. Wah ini resesi nih kacau, pasti koreksi dalam nih, pasti bottom. Terus nanti kita biasanya all in di harga yang mungkin kurang cocok. Padahal kalau DCA secara garis besar kita bisa dapat lebih untung lebih banyak. Dan kalau ngomongin soal pemulihan, memang Indonesia ya dengan hal-hal yang kita alami saat ini, dengan adanya kayak inflasi gitu kan, terus dengan adanya kita nilai melemah melawan dolar, kayak kalau beberapa tahun lalu kita ngelihat dari 8 ribuan, udah lama sih gitu kan, 8 ribuan sekarang udah 14.800, terus pagi ini 15.200 gitu kan. Nah, 15.000 tuh kalau misalkan kita pinter cari opportunity, misalkan kita kayak freelancing gitu kan, dapat klien luar negeri, dibayarnya dalam bentuk dolar, artinya kita lebih untung juga gitu kan. Yang para freelancer misalkan di Upwork, di Fiverr segala macam, kalau kalian dibayar dalam bentuk dolar, itu cash kalian lebih besar. Karena artinya ditukerin ke rupiah dapat lebih banyak gitu kan. Nah cuman kalau misalkan bagi beberapa kita yang tidak punya peluang itu, kita bisa belajar, sibuk untuk mencari peluang, mungkin belajar hal baru yang bisa kita tawarin sebagai seorang yang ingin menambah penghasilan, ingin menambah side hustle, dan side income juga. Sedikit perspektif aja, nggak bakal panjang-panjang, ada orang yang namanya Andrew Henderson. Kalau misalkan kalian kenal pasti tahu. Andrew Henderson ini nomad capitalist. Kalau kalian sudah ngikutin mungkin YouTube-nya atau Instagram-nya, dia itu benar-benar terkenal. Kenapa? Karena sejak usia mudanya, dia udah entrepreneur seumur hidup. Dan dia dari entrepreneur ini, dia travel ke 100 negara lebih. Jadi lebih dari 100 negara dia udah travel, dia nyobain dari berbagai benua, mana sih yang pajaknya rendah, mana sih yang investasinya bagus, dan dia itu investasi di semuanya. Investasi kripto ada, real estate ada, emas, saham, komoditas, semua ada. Jadi dia nyobain, kayak di Asia misalkan, di Indonesia invest properti itu kayak apa, di Eropa gitu kan, invest saham tertentu gitu kan, perusahaan teknologi itu kayak apa, di Amerika invest kayak gini kayak apa. Jadi dia punya perspektif luas dari seluruh dunia, udah travel banyak, dan dia berpikir bahwa pasar Indonesia itu salah satu yang sangat bullish loh, dia bilang. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa nonton videonya baru aja beberapa minggu lalu, belum lama, bukan video jadul. Dia bilang Indonesia tuh sangat bullish dari banyak banget perspektif. Salah satunya itu kita negara populasi terbesar keempat, dan pertumbuhan populasi kita pun bagus, demografisnya itu bagus. Kalau dihitung dari Amerika Serikat, pertumbuhannya cuma 1,an%. Dari Eropa malah negatif atau bahkan 0. Sedangkan Indonesia tuh bagus. Jadi Indonesia pun melangkah ke arah yang tepat. Keputusan-keputusan yang kita ambil, dia bilang itu kunci sukses, karena Indonesia punya demand dari dalam negeri. Kalau negara lain banyak yang kayak bergantung sama negara lain. Kayak misalkan si Eropa gitu kan, bergantung banget energinya sama Rusia. Sekarang pemasokannya ditutup, yang mana 50% suplai energi mereka berasal dari Rusia. Itu udah nggak ada sekarang, gara-gara perang, terus mereka menetapkan sanksi. Jadi kalau misalkan kita terlalu bergantung sama luar, kadang itu jadi gonjang-ganjing dunia. Tapi kalau Indonesia, dia bilang, si Andrew Henderson ini bilang, demand-nya dari dalam negeri itu bagus. Jadi kita bisa pulih dengan demand dari dalam negeri, dan Indonesia itu pun punya potensi yang lebih besar lagi. Jadi kalau misalkan ngomongin dari awal tadi ya, dengan adanya Trade Expo, dengan adanya hal-hal yang akan datang, kita pun merasa bullish, cuman kita nggak bisa lengah. Yang penting cekatan aja kayak kata Beli Yudi. Kita cekatan ambil opportunity, kita cekatan belajar, kita ingat bahwa cash is king di masa-masa krisis, dan kita ingat bahwa jangan dianggap keruntuhan ini bikin kita jatuh juga. Ambil aja peluangnya, nanti kalau dunia sudah pulih, kayak kata Beli Yudi bilang tadi kan, kalau udah pulih kita bakal memanen hasilnya. Cuan signifikan segala macam akan kita rasakan di masa depan nanti. Gitu aja sih kalau untuk dari saya, kurang lebih strategi yang saya terapkan dan siap-siap untuk diambang resesi ini.
Wah, oke. Jadi kesimpulannya tidak ada keruntuhan ekonomi yang terus-terusan terjadi. Pasti ada kita di bawah, habis itu kita ada di atas. Nah, itulah istilahnya teman-teman. Jadi jangan putus asa ketika ya kita masih diambang ketidakpastian sekarang ini. So, langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini dari Lunsi nih. Apakah Lunsi masih ada development project? Dari Hafiz Nuralam. Oke. Kemarin sih aku kurang gini ya ngeliat Lunsi lagi ya. Maksudnya kita juga kan kayak kurang fokus ke Lunsi. Kemarin aku lihat-lihat dari developer dan lain-lain di sosmed kayak mungkin buildingnya kurang gini ya, kurang seret ya menurutku. Tapi ada sih beberapa news yang buat dia naik lagi, dan juga beberapa influencer juga kayak masih fokus Lunsi $1 gitu kan. Aku sih kurang fokus ke sana sih. Kalau dari David gimana nih? Sama, saya juga kurang memantau sih, karena terlalu banyak tren yang bagus, tren yang bullish yang bisa memicu bull market berikutnya, dan Lunsi itu bukan salah satunya menurut saya. Jadi kalau misalkan kalian mungkin sudah nonton di video sebelumnya, kita kan bikin tuh update kenapa Lunsi terbang, kenapa Terra terbang. Sebenarnya udah banyak di sana jawabannya. Alasan-alasannya secara garis besar tuh cuman hype singkat doang, cuman dipam-pam temporer doang. Kalau misalkan diperhatikan di video itu ada banyak red flag, dan kalau kalian tonton sampai akhir pasti tahu red flagnya apa aja, dan kalian tuh bisa ngelihat sendiri, ini bukan opini, kalian ngeliat sendiri dari data segala macam tuh red flagnya udah jelas. Nah, menurut kami ya menyangkut lagi yang tadi kita bahas ya, resesi, kita ada di ambang dunia yang sedang tidak jelas, dan ya banyak hal yang sebenarnya lebih patut untuk kita prioritaskan. Dan menurut saya kalau kita terlalu fokus melihat ke masa lalu yang sudah gagal, sudah menjadi sebuah tragedi, itu sebaiknya lebih baik ditinggalkan. Karena menurut saya ya, dunia itu sedang menuju ke fase yang berikutnya, dan di fase berikutnya ini ada banyak pemicu-pemicu bagus dari dalam blockchain, web3, crypto, dan itu bukan Lunsi yang akan memicu bull run berikutnya. Ada beberapa tren berikutnya yang sedang kami siapkan videonya. Kami lagi bikin script gitu kan. Tren tahun ini, tahun 2023 dan berikutnya itu apa sih? Apa yang patut kita fokus pantau biar nanti kita bisa untung luar biasa. Dan itu bukan Lunsi. Jadi menurut saya kalau tergiur lagi dengan Lunsi $1, menunggu sampai impian halu itu terwujud, menurut saya nanti akan ada banyak waktu yang terbuang dari hal yang sebenarnya kita bisa belajar, kita bisa cari opportunity lain, terus kita bisa bertumbuh, kayak skill-skill kita juga nambah gitu kan. Di masa-masa kayak gini kita masih bisa nambah soft skill gitu kan, kita masih bisa belajar, banyak banget di internet itu sumber-sumber. Dan kalau misalkan kita siap jadi seorang investor yang lebih baik, kedepannya itu kita jangka panjang lebih diuntungkan pasti. Jangka panjang pasti lebih menguntungkan daripada cuman untung dari trading koin micin jangka pendek aja. Jadi kalau misalkan tanya masa depan ya, development project ya seperti yang Beli bilang tetap ada gitu kan dari komunitas. Cuman menurut saya sendiri sih kurang cocok untuk dipantau sih. Terlalu menghabiskan waktu dengan outcome yang tidak sebegitu bagus gitu kan. Jadi ya prioritasnya ada yang lebih menarik aja sih kalau buat saya. Kalau mungkin teman-teman ada yang udah join di Discord dan lain-lain, tahu siapa yang kita pantau gitu, apalagi para member. Soalnya lagi rame-rame banget nih project, ya maybe 3 atau beberapa project ya yang lagi kita pantau banget. Nah, buat teman-teman langsung aja join Discord kita tuh. Apa yang udah member bisa baca artikelnya, karena udah ada artikel singkatnya yang bakal kita ulas lagi lebih dalam gitu. So, langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bahas tahapan search Ethereum dong Min. Oke, habis itu lagi satu nih, mirip-mirip juga nih. Apa spesialnya Shanghai Upgrade Ethereum? Apa cuma sekedar mengaktifkan withdraw staking? Dari Adi saja. Nah, yang tadi itu Faras Caidar. Oke, jadi ini seputaran update Ethereum ya. Ada Shanghai Upgrade, ada The Source, ada banyak banget itu, kalau nggak salah 5 ya dari roadmapnya Ethereum sendiri. Nah, jadi kalau simpelnya aku mau bahas si Shanghai dulu deh. Kalau dari Shanghai emang sih mengaktifkan withdrawnya dari para staker node dia yang di Ethereum. Oke, jadi selain untuk withdraw, dia lebih ke, kalau aku baca kemarin tuh dari transaction cost sih mungkin ya. Untuk di layer 2 nya terutama itu maybe jadi lebih murah kayak gitu kan untuk update-nya. Kalau untuk The Source sih lebih ke sistem sharding-nya mereka ya di
untuk sistem blockchainnya mereka. Jadi ada sharding. Nanti mungkin teman-teman yang nggak tahu sharding bisa searching apa sih fungsi sharding dan bagaimana sih mekanismenya gitu. Karena kalau dijelasin secara teknis sih agak ribet juga gitu dan panjang juga gitu. So jadi kalau David gimana nih untuk update-nya? Kalau ini memang nanti kita bikinin khusus episodenya ya, khusus tentang upgrade roadmap Ethereum. Karena kan kemarin Vitalik langsung masuk ke beberapa podcast setelah merge selesai, ditanyain berikutnya apa nih setelah the merge. Oh, ada Shanghai, ada the Surge, ada yang lain-lainnya. Dan itu nanti akan kita bahas. Untuk yang tertarik, kalau memang mau tahu deep dive, kita bisa bikinin khusus episodenya karena memang banyak yang dibahas dan itu memang nggak mudah untuk dijelaskan hanya dalam beberapa kalimat doang. Jadi kalau misalkan nggak mau ketinggalan, kalian harus subscribe karena pasti nanti akan kita bikinin videonya khusus dan dari judulnya pun nanti langsung ketahuan kalau ini adalah roadmap Ethereum yang berikutnya. Gitu aja sih. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kurang paham apa TVL Bang, dari Fahmi Sesan. Oke, jadi ini simpel banget sih ya. Untuk TVL ya total value lock gitu. Artinya total dari nilai yang terkunci gitu. Istilahnya kayak ada uang 10 juta yang terkunci di project tersebut. Istilahnya kayak uangnya itu benar-benar di lock, kayak entah dia farming atau staking. Nah kayak gitu sih mungkin gambarannya. Itu simpel sih, kayak gitu gambaran simpelnya. Dari David kayak gitu gimana? Nggak, emang itu aja sih TVL. Udah benar. Oke, jadi ini pertanyaan selanjutnya aja langsung. Oke, pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Min, create akun di dompet MetaMask itu tujuannya untuk apa ya? Buat dompet baru ya? Oke, ini pertanyaan dari Kopi Buku. Nah, ini untuk pertanyaan seputar yang masih teman-teman yang baru masuk di kripto. Ini bagus sih untuk pembelajaran pemula. Jadi kayak istilahnya create akun ya emang kita buat akun baru. Kalau istilahnya teman-teman mau import akun, ketika teman-teman udah pernah buat akun sebelumnya, nah itu ada seed parse namanya, itu harus disimpan. Nah karena itu harus disimpan dan kita bisa import akunnya itu lagi, maupun di HP, di laptop, di semuanya bisa gitu. Kalau kita udah megang seed parse tersebut, jadi jangan sampai itu disimpan di digital ya. Misalnya kita kirim ke WA temen gitu, jangan sampai kayak gitu karena itu kunci pribadi kita gitu. Karena kalau teman-teman buat wallet itu kadang-kadang teman-teman lupa gitu. Teman-teman kayak oh ini seed parse, ya udah kita masukkan, ya udah kita lupa salin, kita buatkan kayak berkasnya ditulis di tangan atau gimana gitu. Jadi itu sih yang pentingnya. Kalau David gimana nih untuk pembelajaran beginner lah istilahnya yang baru mau masuk ke kripto? Nah, udah ke cover semua sih. Memang untuk bedainnya cuman create sama import aja. Jadi kalau di MetaMask kalian muncul ngelihat create, artinya bikin baru, benar. Tapi kalau impor artinya seed phrase yang tadi udah punya dimasukin lagi. Entah karena mungkin ganti gadget, mungkin tadinya dari laptopnya rusak, beli laptop baru, terus mau masukin MetaMask lagi, itu jadinya impor bukan create. Karena kalian pakai seed phrase yang sama. Tapi kalau misalkan baru banget nih bikin gitu kan, belum pernah punya dompet sebelumnya di MetaMask, itu pilihnya memang bener yang create account. Jadi bedanya cuma itu aja sih. Kalau create yang bikin, impor yang pakai seed phrase yang sudah ada. Ingat aja tadi kayak kata Beliudi, disimpannya di tempat yang aman, yang nggak bisa orang lain akses. Orang lain yang megang akses itu bisa akses semua aset kalian. Jadi kalau nggak mau koin atau token kalian dipakai sama orang yang lain selain kita, sebaiknya kita jaga dengan aman. Sama aja kayak dompet kita kantongin sendiri kan, nggak kita kasih ke orang lain. Kurang lebih gitu sih. Ya, habis itu untuk tambahan lagi karena bahas dompet, jangan sekali-sekali ngutik koin, kita menindaklanjuti koin yang kita nggak beli. Tiba-tiba ada koin baru gitu. Itu jangan. Itu karena itu biasanya phishing. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan hari ini. Jadi menarik banget ya topik untuk hari ini tentang ekonomi di Indonesia. So, jadi thank you teman-teman yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe channel Republik Rupiah biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Oke, sampai jumpa di minggu depan di sesi Q&A selanjutnya. Cheers. Hai guys, jangan berhenti sekarang. Kalau kalian baru di dunia kripto atau udah berpengalaman tapi masih mau mendalami dunia kripto, kami punya bantuan dan informasi yang bisa kalian temukan dengan menjadi anggota Republik Rupiah. Nah, dengan menjadi anggota RR, kalian akan mendapatkan rangkuman dan komentar pasar, update portofolio tim RR, kemudian riset koin dan token kripto, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT, ada video tutorial dan kursus, serta akses ke perpustakaan dan alat riset kami. Nah, kalian dapat menemukan semua harga dan informasi untuk link pendaftaran di deskripsi video di bawah ini.
Nah, di website republikrupiah.com kami juga punya artikel berita gratis, blog gratis, dan link ke semua video YouTube kami. Di sana kalian juga bisa temukan merchandise yang kami jual, yang biasanya dipakai sama David itu. Nah, perlu diingat bahwa setiap konten yang kami buat bertujuan untuk edukasi dan juga hiburan. Jadi buat kalian yang membutuhkan saran investasi maupun nasihat keuangan, silahkan hubungi seseorang penasehat keuangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!